Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang telah saya buat dengan judul Proses Komunikasi Pemasaran Melalui Promosi Iklan di PT Inspirasi Masuk Kampus yang disusun oleh saya sendiri, Nilamdani Angelida, dengan NIM J3A118293 yang dibimbing oleh Bapak Ika Sartika SSN. PT Inspirasi Masuk Kampus adalah perusahaan startup yang bergerak di bidang pendidikan. Perusahaan ini didirikan di latar belakangi oleh masalah pendidikan. Pendidikan yang tinggi akan menghasilkan sumber daya alam yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi. Atas permasalahan tersebut, maka founder Masuk Kampus yaitu Indra Sugiarto mendirikan komunitas online yang sekarang sudah berbentuk PT yang bernama PT Inspirasi Masuk Kampus. Saya mengambil judul tulisan tersebut dilatar belakangi oleh yang pertama, komunikasi pemasaran, yang kedua, strategi komunikasi pemasaran, dan yang ketiga adalah periklanan. Komunikasi pemasaran merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran dan aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk membantu kegiatan pemasaran sebuah perusahaan. Selain itu, kegiatan komunikasi pemasaran adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperkenalkan, menjalin, maupun menciptakan kerjasama dan interaksi antara perusahaan dengan mitra usaha. Yang selanjutnya yaitu strategi komunikasi pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran consumer goods harus dapat mencapai tujuan pemasaran, yaitu memuaskan pelanggan. Komunikasi pemasaran tentunya tidak dapat dipisahkan dengan periklanan. Iklan adalah salah satu sarana untuk menjalin hubungan antara perusahaan dengan konsumen dalam menghadapi daya saing. Pada dasarnya, tujuan iklan adalah untuk mengubah dan mempengaruhi sikap khalayak, dalam hal ini adalah konsumen. Dari latar belakang tersebut, saya bisa merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana proses komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan klien terhadap PT Inspirasi Masuk Kampus. Yang kedua, bagaimana peranan iklan dalam proses komunikasi pemasaran di PT Inspirasi Masuk Kampus. Yang ketiga, apa saja hambatan dalam proses komunikasi pemasaran melalui promosi iklan di PT Inspirasi Masuk Kampus. Lalu, tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui proses komunikasi pemasaran di PT Inspirasi Masuk Kampus yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan klien. Yang kedua, untuk mengetahui peranan iklan dalam proses komunikasi pemasaran melalui promosi iklan di PT Inspirasi Masuk Kampus. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PT Inspirasi Masuk Kampus dalam proses komunikasi pemasaran melalui promosi iklan. Tugas akhir ini saya tulis di lokasi dan waktu PT Inspirasi Masuk Kampus dengan alamat Perumahan Pakuan Regensi, Klaster Lingga Buana, Blok D6, Nomor 7, RT2 RW7, Margajaya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan data dan instrumen, data primer yaitu data langsung, data sekunder data tidak langsung, dan instrumen daftar pertanyaan, laptop, dan alat tulis. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu partisipasi aktif, studi pustaka, dan wawancara dengan Head Office Marketing Communication yaitu Bapak Yoga Kusumawarta. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu promosi. Yang kedua, proses pemasaran PT Inspirasi Masuk Kampus untuk menjaga kepercayaan klien. Yang ketiga yaitu peranan iklan bagi PT Inspirasi Masuk Kampus. Yang keempat yaitu hambatan selama proses komunikasi pemasaran di PT Inspirasi Masuk Kampus. Promosi adalah bagian dari proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran komunikasi promosi. Yang pertama yaitu periklanan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga publikasi, dan yang keempat adalah penjualan personal. Selanjutnya yaitu proses pemasaran PT Inspirasi Masuk Kampus untuk menjaga kepercayaan klien. Dalam hal ini, PT Inspirasi Masuk Kampus memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu personal selling, yang kedua adalah pendekatan, yang ketiga adalah presentasi. Yang pertama adalah tahap personal selling. Pada tahapan ini, PT Inspirasi Masuk Kampus melakukan perencanaan. Perencanaan ini menyangkut aspek-aspek yang terkait dengan segala kemungkinan yang akan terjadi pada proses komunikasi pemasaran. Tahap selanjutnya yaitu pendekatan. Pada tahap pendekatan bertujuan untuk membangun hubungan emosional antara pihak perusahaan dengan konsumen. Pendekatan dan upaya memprospek calon konsumen dilakukan oleh PT Inspirasi Masuk Kampus untuk membangun hubungan emosional.
Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan ketiga adalah presentasi. Dalam tahapan ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci benefit dari event yang mereka adakan. Yang selanjutnya yaitu peranan iklan bagi PT Inspirasi Masuk Kampus. Selama ini, kegiatan periklanan PT Inspirasi Masuk Kampus banyak disponsori oleh merek-merek terkenal yang sudah eksis di pasaran. Selain itu, PT Inspirasi Masuk Kampus juga menggunakan media sosial seperti Instagram untuk mengiklankan perusahaan mereka. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang hambatan selama proses komunikasi pemasaran di PT Inspirasi Masuk Kampus. Ada 3 hambatan yang dialami oleh PT Inspirasi Masuk Kampus dalam melakukan proses komunikasi pemasaran. Hambatan yang pertama yaitu promosi, yang kedua target pemasaran, dan yang ketiga adalah kendala eksternal. Hambatan yang pertama yaitu promosi. Dalam hal ini, sudah banyak sekali pesaing PT Inspirasi Masuk Kampus yang ada di pasaran, sehingga perusahaan harus membuat promosi secara menarik. Hambatan yang kedua adalah target pemasaran. Semakin rendahnya minat pendidikan masyarakat Indonesia, maka semakin sedikit pula target pasar PT Inspirasi Masuk Kampus. Hambatan yang ketiga yaitu kendala eksternal. Hal ini terjadi apabila perusahaan melakukan penawaran kerjasama kepada pihak eksternal, tetapi perjanjiannya tidak sesuai dan harus melakukan negosiasi. Setelah membahas tentang hambatan, saya akan membahas tentang solusi untuk hambatan PT Inspirasi Masuk Kampus dalam proses komunikasi pemasaran. Solusi yang pertama yaitu meningkatkan benefit jasa yang ditawarkan, dan yang kedua adalah penyesuaian target pasar yang ditargetkan. Setelah pembahasan, saya dapat menyimpulkan dari tulisan yang telah saya buat. Yang pertama, komunikasi pemasaran adalah strategi perusahaan untuk memperkenalkan perusahaannya kepada halayak ramai. Yang kedua, PT Inspirasi Masuk Kampus menggunakan media iklan untuk mempromosikan perusahaannya. Yang ketiga, PT Inspirasi Masuk Kampus melalui 3 tahapan dalam proses komunikasi pemasaran. Tahapan yang pertama yaitu personal selling, yang kedua pendekatan, dan yang ketiga adalah presentasi. Kesimpulan yang keempat yaitu dalam menjaga kepercayaan klien, PT Inspirasi Masuk Kampus menggunakan platform sosial media berupa Instagram. Dan yang terakhir yaitu PT Inspirasi Masuk Kampus mengalami 3 hambatan dalam proses komunikasi pemasaran. Setelah itu ada pun saran dari penulis. Yang pertama, proses promosi pemasaran diharapkan bisa lebih efektif. Yang kedua, perusahaan diharapkan menerapkan program loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, perusahaan diharapkan bisa menyesuaikan jasa sesuai dengan target pasar yang diharapkan.